Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mereview pelajaran kita PAI dari bab 6 sampai ke bab 8, yaitu ada 3 bab di sini yang harus kita bahas, dan ini akan menjadi materi kita tentang kisi-kisi PTS genap di tahun 2001 ini. Bab yang pertama yaitu kita memahami, meyakini, dan menerapkan perilaku taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu di bab 6 bisa kalian lihat pada halaman 83. Yang pertama, perilaku taat. Nah, perilaku taat di sini poin pertama, siswa mampu memahami hukum taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hukum taat kepada Allah dan Rasul-Nya bagaimana? Wajibkah, sunnahkah, dan lain sebagainya. Berarti kalian harus mampu memahami bagaimana hukumnya, hukum taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Poin yang kedua, siswa mampu memahami arti dari ulil amri. Nah, ulil amri pada ayat yang telah disebutkan di buku kalian, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Ada kalimat ulil amri, ini artinya apa? Itu sangat luas sekali ya. Artinya sangat luas sekali. Nanti kalian pahami dan hafalkan satu persatu daripada ulil amri. Bisa pemimpin, bisa ulama, bisa pemerintah, dan yang lainnya. Maka dari itu kalian harus teliti di sini. Kemudian poin ketiga, siswa mampu memahami rujukan umat Islam ketika terjadi perselisihan. Nah, ketika terjadi perselisihan antara umat Islam atau antara seseorang dengan orang yang lain, maka kita sebagai umat Islam, apa yang kita ambil dalam menentukan langkah kita. Baik. Kemudian siswa mampu memahami arti Nabi secara bahasa. Nah, arti Nabi secara bahasa, Nabi dari kata nubuwah atau dari kata naba'a. Naba'a itu memberi kabar berita, naba'a cerita. Nanti bisa kalian lihat kembali di buku kalian halaman 85-an. Itu bisa dilihat pada bab kedua, pada bab kedua. Kemudian poin yang selanjutnya, siswa mampu memahami buah iman kepada Rasul. Buah iman kepada Rasul. Buah iman kita taat kepada Rasul itu apa? Nah, semisal contohnya kita semakin kuat imannya, kita semakin bisa meneladani perilakunya, dan yang lainnya. Kemudian untuk poin berikutnya, siswa mampu mengerti makna kitman. Makna kitman. Nah, makna kitman di sini juga apa? Untuk poin makna kitman berarti ini adalah sifat Rasul, yang mana ini sifat mustahil. Kemudian juga siswa mampu memahami sifat jaiz Rasul. Sifat jaiz Rasul, a'radul basyariyah, sifat manusiawi. Itu apa maksudnya? Begitu pula poin selanjutnya, siswa mampu memahami sifat baladah. Sifat baladah itu lawan kata daripada sifat fatonah. Kalau fatonah itu berarti cerdas, berarti baladah mempunyai arti bodoh. Nah, perhatikan di sini bab ini
itu sudah masuk semuanya, masuk ke bab kedua. Masuk bab kedua, kalian bisa lihat buku PAI kalian, yaitu pada halaman 105. Itu nomor pertama ini berarti itu salah subjudulnya ya. Subjudulnya itu keliru, harusnya judulnya adalah Rasul-Rasul dan Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali. Masih pada bab yang kedua, halaman 108. Poin yang selanjutnya adalah siswa mampu memahami sifat mustahil daripada Nabi. Sifat mustahil Nabi itu apa? Sifat mustahil Nabi berarti sifat kebalikan sifat wajib Nabi, yaitu ada 4. Berarti kalau sifat wajib sidq berarti kebalikannya adalah kadib. Fatonah kebalikannya baladah atau jahil. Tabligh kebalikannya kitman. Kemudian amanah kebalikannya adalah khiyanah. Nah, seperti itu. Baik, kemudian poin selanjutnya, nanti kalian akan diberi potongan ayat Al-Quran tentang ketaatan siswa mampu memahami kandungan dalam ayat tersebut. Nah, berarti nanti ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ketaatan. Nah, tentang ketaatan ini berarti nanti kalian harus mampu memahami ayat tersebut. Ayat tentang taat kepada Rasul. Nah, ayat tentang ketaatan. Poin selanjutnya, siswa mampu memahami makna iman yang dibarengi oleh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Makna iman yang kalian barengi dalam kehidupan sehari-hari, apa maksudnya? Dalam kehidupan sehari menjadikan kita lebih semangat beribadah, semisal contohnya menjadikan kita menteladani sifat-sifat Rasul dan yang lain sebagainya. Poin selanjutnya, siswa mampu menentukan keteladanan apa saja yang dicontohkan Nabi. Nah, Nabi itu mencontohkan keteladanan apa? Berarti kalian harus bisa mendeteksi apa sih teladan Nabi, perilaku Nabi itu bagaimana, dan apakah ini termasuk teladan atau ini adalah cuma sekedar sifat yang tidak timbul daripada perilaku Nabi. Kan ada kan sifat yang mana itu dicerminkan dalam perilaku Nabi. Ada yang sifat itu ya cuma sekedar sifat, artinya yang menempel dalam diri Nabi, akan tetapi kita tidak bisa menyontohnya. Nah, itu seperti contoh Nabi diberi sifat, diberi wahyu. Nah, kita kan nggak bisa menyontohnya. Baik. Kemudian poin selanjutnya, siswa mampu memahami makna maksum atau ismah. Nah, ismah itu tersendiri artinya dijaga. Maksum, dijaga. Maksudnya apa, Ustadz? Ya, maksudnya di sini Rasul itu dijaga dari kecil telah dijaga dari perbuatan yang tidak baik atau dosa atau maksiat. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis Nabi yang tidak wajib diimani. Nah, kita kan dalam iman kepada Nabi itu mempunyai masing-masing Nabi yang harus kita imani. Nah, yaitu di dalam Al-Quran disebutkan cuma 25. Nah, berarti selain 25 ini kita tidak wajib mengimani. Adapun kita iman, nggak masalah, akan tetapi tidak wajib. Baik. Selanjutnya, siswa mampu membedakan makna Nabi dan Rasul. Kalian harus mampu membedakan makna Nabi dan Rasul. Baik.
Kemudian poin selanjutnya, siswa mampu di sini siswa diberikan pernyataan mengenai masalah perselisihan. Siswa mampu memutuskan apa yang harus dilakukan dalam masalah tersebut. Nah, semisal nanti mungkin Ustadz akan memberikan contoh soal sebuah cerita, habis itu kalian menganalisis, atau kalian nanti diberi sebuah pernyataan sehingga kalian memahami pernyataan itu dan kalian menyimpulkan apa jawabannya. Baik. Untuk poin selanjutnya, siswa diberikan potongan ayat Al-Quran tentang ketaatan. Siswa mampu menjelaskan kandungan dalam ayat tersebut. Nah, di sini Ustadz akan mencantumkan sebuah ayat. Nah, sebuah ayat itu bisa kalian lihat di bab 2, itu bisa kalian baca semuanya ayat-ayat yang mengenai tentang iman kepada Rasul atau menerapkan perilaku mulia di bab iman taat kepada Rasul. Seperti ayat contohnya itu kan ada banyak, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada juga ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dan yang lain sebagainya. Nanti Ustadz akan mengambil satu ayat di sini, kemudian kalian memahaminya secara benar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bab yang kedua, di sini memahami dan menerapkan sikap etos kerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Afwan, ini kebalik, aslinya ini adalah bab ke-6. Saya taruh di bab pertama yang harusnya, akan tapi ini dicatat di bab yang kedua. Nah, itu bisa kalian buka pada halaman 83 atau 80 di bab ke-6, perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Dalam etos kerja itu ya, itu bab ke-6 halaman 80, namun kalian bisa langsung pada halaman 85. Nah, etos kerja. Di sini nanti kalian diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku seseorang siswa. Nah, siswa mampu menganalisis sikap yang mencerminkan etos kerja yang baik. Berarti nanti ada pertanyaan, sebuah pernyataan, kalian harus memahami pernyataan itu, kemudian kalian bisa menganalisis sikap yang mencerminkan etos kerja yang baik itu bagaimana. Baik, poin yang kedua, siswa memahami kandungan dalam sebuah hadis tentang etos kerja. Kandungan hadis dalam etos kerja. Nah, di sana kan disebutkan ada hadis banyak sekali. Semisal ada hadis yang memotivasi kita agar kita selalu mengambil usaha dalam bekerja, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semisal ini ayat ya. Ini ayat atau dalil yang lain. Semisal Nabi menyerukan orang yang berusaha dengan pekerjaannya sendiri itu lebih baik. Nah, itu juga kalian juga harus tahu tentang dalil yang ada pada bab etos kerja. Kemudian untuk selanjutnya, siswa mampu memahami sikap yang mencerminkan etos kerja yang baik. Nah, etos kerja yang baik itu bagaimana? Contohnya, dia kerja selalu disiplin, taat waktu, selalu komitmen, menjaga kerja dengan baik dan maksimal. Ya, contoh yang lainnya bisa dianalisa sendiri. Kemudian siswa mampu memahami sikap taat kepada peraturan yang baik. Nah, maksud daripada kita
bisa menyikapi peraturan dengan baik itu bagaimana? Pastinya seperti contoh, kita harus disiplin, kita harus komitmen. Itu salah satu daripada kita mentaati peraturan kerja sehingga etos kerja kita menjadi baik. Baik, untuk poin selanjutnya, siswa diberikan ilustrasi mengenai kondisi teknis dalam dunia kompetensi. Siswa mampu memutuskan sikap yang harus diambil dalam kasus tersebut. Maksudnya bagaimana, Ustadz? Maksudnya nanti mungkin dalam pertanyaan akan diberikan sebuah cerita atau sebuah pernyataan, yang mana dalam hal ini kita harus menganalisa bagaimana sikap kita menangani hal demikian. Nah, seperti itu. Makanya ini kalian harus dibaca lagi di bab 6 tentang taat dan etos kerja. Baik. Selanjutnya, siswa mampu memahami orang yang tidak berhak mendapat bakti dari seorang anak. Ini harusnya kolomnya sudah ke bab 3 ya. Sudah ke bab 3, yaitu kita taat dan patuh atau menghormati orang tua dan guru. Nah, itu bisa kalian buka pada halaman selanjutnya, bab ke-8 119. Berarti pada poin ini kalian harus mampu menentukan siapa saja sih yang harus seorang anak itu berbakti kepada seseorang. Pastinya secara umum kalau seseorang itu berbakti semua orang gitu kan, menghormati kepada yang lebih tua. Akan tapi ini seorang anak, kepada siapa yang harus diprioritaskan dia berbakti? Otomatis ya kepada orang tua, baik ibu ataupun bapak, seperti itu. Nah, baik. Nah, berarti ini sudah masuk pada bab ketiga, yaitu memahami dan menerapkan sikap hormat, kasih sayang kepada guru dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana itu babnya hormat dan kasih sayang kepada guru dan orang tua. Tadi poin yang pertama sudah disebutkan. Kemudian untuk poin yang kedua, siswa mampu membedakan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil maksudnya ketika orang durhaka kepada orang tua itu kan dosa besar. Nah, ini yang berhubungan dengan durhaka kepada orang tua, paham? Durhaka kepada orang tua. Kemudian poin yang ketiga, siswa mampu menentukan cara menghormati guru yang tepat. Bagaimana cara menghormati guru yang tepat? Mungkin nanti ini adalah sebuah pernyataan yang mana kalian harus bisa memahami pernyataan itu dan menentukan mana cara penghormatan kepada guru yang benar. Baik. Kemudian untuk selanjutnya, siswa mampu menganalisa pendidikan apa saja yang didapatkan dari seorang guru. Nah, pendidikan apa aja? Maksudnya bagaimana, Ustaz? Dalam pendidikan itu kan apakah hanya sekedar ilmu? Apakah hanya sekedar materi, teori? Kan tidak kan? Begitu pula ada pendidikan yang lohiriyah dan pendidikan batiniyah atau jasmani rohani, misal seperti itu, dan yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar teori dan juga harus bisa mendidik. Baik, untuk selanjutnya kalian nanti akan diberikan ilustrasi mengenai sikap seorang murid. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Siswa mampu menentukan perilaku yang dimaksud. Nah, perilaku ya semisal nanti ada pernyataan atau ada sebuah cerita. Nah, kalian harus bisa menentukan ini perilaku murid seperti ini itu bagaimana. Baik, ini lebih ke analisa.
Kemudian poin selanjutnya, siswa mampu menuliskan dalil tentang berbakti kepada orang tua. Entah itu terserah, entah itu dalil Al-Quran atau hadis. Lebih baiknya dari dalil Al-Quran, sebabnya yang sudah jelas kan, sudah jelas di buku kalian disebutkan. Itu nanti kalian harus bisa menyebutkan atau menuliskan dalilnya. Baik. Kemudian untuk yang terakhir ini juga masuknya esai. Siswa mampu menyebutkan cara berbakti kepada guru, cara taat, cara berbakti kepada guru menurut pandangan kalian, sesuai dengan ilmu yang telah kalian pelajari dan disampaikan oleh Ustadz. Seperti itu ya. Di sini bab 6, 7, 8. Semoga ini menjadi manfaat dan bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab.